Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Sepnita Rahmawati. Kedua, Intan Septiani. Ketiga, Anissa Febrianti. Keempat, Tiara Jannah Walfitri. Kelima, Diki Arya Putra. Teori dasar perkembangan. Teori perkembangan ialah teori yang didasarkan pada perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku, dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupan, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Teori dasar perkembangan ada 3. Yang pertama, nativisme, kedua empiris, dan ketiga konvergensi. Nativisme. Nat berasal dari kata tativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua mereka menjadi penentu juga. Oleh karena itu, menurut teori ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat, jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat yang baik, maka dia akan menjadi baik pada dewasa kelak. Faktor-faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme ini. Yang pertama ialah faktor genetik. Faktor genetik ini bermaksud bakat yang muncul dari diri seseorang manusia didorong dari gen kedua orang tua mereka. Contohnya, jika seorang anak dilahirkan di tengah keluarga penyanyi, maka anak tersebut juga akan memiliki pembawaan sebagai seorang penyanyi. Yang kedua, faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak ialah faktor yang membuat anak mengetahui potensi yang mereka miliki sendiri. Contohnya, anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat mereka. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak ini didasarkan dari pertumbuhan anak tersebut secara alami, sehingga jika pertumbuhan seorang anak normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuannya. Dan begitu juga sebaliknya. Tujuan dari teori nativisme ini antara lain: A. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki seseorang. B. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. C. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir, D. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Kedua, yaitu empiris. Kata empiris diambil dari bahasa Yunani yang mempunyai arti coba-coba atau pelajaran masa lalu. Teori empiris ini menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh dengan akal, tetapi diperoleh atau bersumber dari panca indera. Locke menjelaskan bahwa sebelum seseorang individu mengalami hal, pikiran atau rasio, individu itu belum berfungsi atau masih kosong. Dengan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa
seorang pendidiklah yang berperan penting terhadap keberhasilan peserta didiknya. Tujuan dari teori ini yaitu A. Seorang pengajar mampu memberikan pendidikan yang baik kepada peserta didiknya. Yang B. Mendorong seseorang individu untuk mencari pendidik untuk menambah pembelajarannya. Lanjut, yang ketiga ialah konvergensi. Jamaluddin Darwish mendefinisikan konvergensi secara bahasa ialah konvergensi berasal dari bahasa Inggris. Diambil dari kata verse yang berarti menyatu, mendapat awalan kon yang artinya menyertai, dan mendapat akhiran anj sebagai pembentuk kata benda. Secara istilah, konvergensi ialah perpaduan antara entitas luar dan dalam, yaitu antara lingkungan sosial dan hereditas. Jadi, dari teori ini memiliki kesimpulan makna, yaitu suatu perkembangan tidak akan berkembang dengan wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Dengan kata lain, aliran ini merupakan aliran yang menggabungkan dua aliran di atas, yakni aliran nativisme dan empirisme. Percobaan untuk teori ini yang pertama yaitu percobaan terhadap dua anak kembar identik yang mempunyai bakat yang persis sama, didikan dan dibesarkan dalam keluarga dengan lingkungan yang berbeda, akan mengembangkan sifat-sifat yang juga berbeda. Yang kedua, percobaan dengan seorang dengan taraf kecerdasan yang tergolong belakang, diberi didikan yang sistematis untuk menguasai pelajaran di sekolah. Sampai akhir percobaan, orang tersebut tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Dari percobaan di atas terbukti bahwa lingkungan adalah pengaruh terhadap perkembangan seseorang, tetapi dalam batas pembawaan yang ada. Perkembangan moral berdasarkan teori Colbert. Teori perkembangan moral Colbert yang dikemukakan oleh psikolog Colbert menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Adanya tingkat-tingkat yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan, yang berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai stadium perkembangan dengan tingkat yang teridentifikasi, yaitu masa moral pre-konvensional. Pada masa ini, individu sangat tanggap terhadap aturan budaya, misalnya aturan baik, buruk, salah, benar. Masa ini dibagi menjadi dua. Masa punishment and obedience orientation. Pada masa ini, secara umum individu menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan individu dari suatu perbuatan sangat menentukan baik buruknya perbuatan tersebut tanpa menilai dari sisi individunya. Masa instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Pada masa ini, suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun individu lain, serta perbuatan tersebut tidak merugikan. Masa-masa konvensional. Pada masa perkembangan moral konvensional, memenuhi harapan keluarga kelompok masyarakat merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Masa ini terbagi dua. Masa interpersonal concordance atau good girl orientation. Pada masa ini, individu berpandangan bahwa perbuatan yang bermoral adalah perbuatan yang menyenangkan, membantu, atau perbuatan yang diakui dan diterima individu lain. Setiap individu akan berusaha untuk menyenangkan individu lain demi dianggap bermoral. Masa law and order orientation. Pada masa ini,
pandangan individu selalu mengarah ada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Penghormatan terhadap suatu otoritas dan pemeliharaan tertib sosial yang diakui sebagai satu-satunya tertib sosial yang ada. Masa-masa post-konvensional. Terdapat usaha dalam diri individu untuk menentukan norma-norma dan prinsip moral yang memiliki validitas yang wujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu. Masa sosial kontrak legalistic orientation. Masa kematangan moral yang cukup tinggi. Perbuatan yang dianggap bermoral merupakan perbuatan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang dipuji secara kritis dan telah disepakati masyarakat luas. Masa orientation of universal ethical principle. Pada masa tertinggi ini, moral dipandang benar tidak harus dibatasi oleh hukum atau aturan dari kelompok sosial masyarakat, tetapi lebih dibatasi atas kesadaran individu dengan dilandasi prinsip-prinsip etis. Teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Kepribadian yang benar-benar bisa terbawa hingga dewasa merupakan kepribadian yang terbentuk ketika berumur 5 tahun. Awal perkembangan akan berpengaruh sangat besar terhadap tahun pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Berikut perkembangan psikoseksual berdasarkan teori Freud. Yang pertama, tahap oral atau mulut. Freud mengatakan apabila tahap-tahap psikoseksual sukses, hasilnya seseorang tersebut akan memiliki kepribadian yang sehat. Namun, jika masalah tertentu tidak dapat diselesaikan dengan baik pada tahapan yang tepat, maka fiksasi akan terjadi, di mana fiksasi yaitu fokus yang gigih pada tahap awal psikoseksual. Contohnya adalah tahapan oral memancing orang untuk menggunakan mulut sebagai kegiatan utamanya, misalnya makan ataupun bernyanyi dan lain-lain. Yang kedua, tahap anal, anus atau dubur adalah tahap anal yang berada pada usia 2-3 tahun. Tahap ini libido terdistribusi ke bagian daerah anus atau dubur. Bukan tanpa sebab, jika dilihat menurut ilmu sains atau kedokteran, pada usia tersebutlah seorang anak berhasil mengonsumsi makanan berat dengan kompleks, kemudian mengeluarkannya dengan bentuk fases di dubur. Yang ketiga, tahap balik atau zakar merupakan tahapan di mana anak tersebut sudah tahu dan sudah mengerti bagaimana bersikap, bagaimana dan siapa mereka, apa yang ada pada tubuh mereka, dan lainnya. Tahap ini berlangsung dengan ciri pertama, anak senang memainkan alat vitalnya sendiri, seperti halnya mereka sudah bisa melakukan masturbasi atau onani. Pada masa ini terjadi perkembangan berbagai aspek psikologis dan bimbingan sangatlah penting. Yang keempat, tahap latensi usia 6-12 tahun. Menurut Freud, untuk tahapan ini merupakan masa tenang seksual, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan seksual akan menghambat dan juga membuat seseorang depresi. Dalam masa ini, anak akan berusaha mengembangkan kemampuan bersublimasi. Yang kelima, tahap genital. Tahapan genital mungkin tahapan yang umumnya disebut puberti atau pubertas, di mana anak-anak pada tahap ini sudah menghadapi perkembangan seperti menstruasi untuk wanita dan mimpi basah untuk laki-laki, dan matangnya sistem reproduksi lainnya. Selain itu, pada masa ini juga remaja berusaha berpikir seperti apa kehidupan di masa depan.
Selanjutnya, tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. 1. Trust vs mistrust. Yang kedua, otonomi vs malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, initiative vs growth. Yang keempat, industry vs inferiority. Yang kelima, identity vs role confusion. Yang keenam, intimacy vs isolation. Yang ketujuh, generativity vs stagnation. Yang kedelapan, integrity vs despair. Kita masuk yang pertama, trust vs mistrust. Percaya dan tidak percaya. Ini terjadi pada umur 0 sampai 18 bulan. Hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Jika kebutuhan anak cukup dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuh, seperti makanan dan kasih sayang, maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan. Akan tetapi, jika ibu atau pengasuh tidak dapat merespon kebutuhan si anak, maka anak bisa menjadi seorang yang selalu merasa tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang lain, menjadi seorang yang selalu skeptif dan menghindari hubungan yang berdasarkan saling percaya sepanjang hidupnya. Selanjutnya, otonomi vs malu dan ragu-ragu atau autonomy vs shame and doubt. Ini terjadi pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua untuk memberikannya kesempatan bereksplorasi sendiri dengan di bawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Sebaliknya, orang tua yang terlalu membatasi dan bersikap keras kepada anak dapat membentuk sang anak berkembang menjadi pribadi yang pemalu dan tidak memiliki rasa percaya diri. Anak dapat menjadi lemah dan tidak kompeten sehingga selalu merasa malu dan ragu-ragu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Selanjutnya, initiative vs guilt atau inisiatif vs rasa bersalah. Terjadi pada umur 3 sampai 6 tahun. Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi lingkungannya dengan fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk memulai bertindak. Apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak, akibatnya anak dapat selalu merasa bersalah tentang dorongan alamiahnya untuk mengambil tindakan. Namun, inisiatif yang berlebihan juga tidak dapat dibenarkan karena anak tidak akan memperdulikan bimbingan orang tua kepadanya. Sebaliknya, jika anak memiliki inisiatif yang terlalu sedikit, maka ia dapat mengembangkan rasa ketidakpedulian. Industri vs inferiority atau tekun vs rasa rendah diri. 6 tahun sampai 12 tahun. Anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sedang memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. Dukungan dari orang tua dan gurunya akan membangun perasaan kompeten serta percaya diri, dan pencapaian sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai pengalaman baru. Sebaliknya, kegagalan untuk memperoleh prestasi penting dan kurangnya dukungan dari guru dan orang tua dapat membuat anak menjadi rendah diri serta tidak kompeten dan tidak produktif. Identity vs role confusion atau identitas vs kebingungan peran. Umur 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya, dan biasanya anak akan mencari tempat yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. Jika anak dapat menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan orang tua, maka identitas yang positif juga akan tercapai. Akan tetapi, jika anak kurang mendapat bimbingan dan mendapat banyak penolakan dari orang tua terkait berbagi perannya, maka ia bisa akan mengalami kebingungan identitas
serta kepercayaan dirinya. Key vs isolation atau keintiman vs isolasi, umur 18-35 tahun. Tahap pertama dalam perkembangan kedewasaan ini biasanya terjadi pada masa dewasa muda, yaitu merupakan tahap ketika seseorang merasa siap membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta serta kasih sayang. Pribadi yang memiliki identitas personal kuat sangat penting untuk dapat mengembangkan hubungan yang sehat. Sementara kegagalan menjalin hubungan bisa membuat seseorang merasakan jarak yang terasing dari orang lain. Generativity vs stagnation atau bangkit vs stagnan, umur 35-64 tahun. Tahap ini merupakan tahap kedua pada perkembangan kedewasaan. Normalnya seseorang sudah mapan dalam kehidupannya. Kemajuan karir atau rumah tangga yang telah dicapai memberikan seseorang perasaan untuk memiliki suatu tujuan. Namun jika seseorang merasa tidak nyaman dengan alur kehidupannya, maka biasanya akan muncul penyesalan akan apa yang telah dilakukan di masa lalu dan merasa hidupnya mengalami stagnasi. Integrity vs despair atau integritas vs keputusasaan, umur 65 tahun ke atas. Pada fase ini seseorang akan mengalami penglihatan kembali atau flashback tentang alur kehidupannya yang telah dijalani, juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan. Namun jika gagal, mereka bisa menjadi putus asa.